Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan ini jadi isyarat bagi kita semua supaya kita melakukan aktivitas yang juga dekat dengan keberkahan. Doakan negeri tercinta ini mudah-mudahan tetap aman dan menyenangkan. Mobil khusus buat anak-anak kita, anak cucu, menantu kita yang insya Allah akan jadi penerus generasi ke depan. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya masih di aforisma kedua, kalam kedua tentang kitab hikam. Yang kemarin kita sampai pada satu pertanyaan, kalau ingin mengetahui di mana posisi kita, kemudian ingin mengetahui bagaimana seharusnya kita bertindak, maka Ibnu Ajibah yang mensyarah kitab hikam memberikan penjelasan kita sedang memiliki kesadaran untuk menjadi seseorang yang memilih melakukan perjalanan menuju Tuhan. Dalam bahasa istilah tasawuf itu salik, dari kata salaka, menjadi seorang yang menempuh perjalanan. Dan beliau menggunakan metafornya banyak. Saya mengutip metafornya, yaitu kalau bapak-bapak kita semua ingin menyetir mobil ya dengan terampil, tentu kita harus belajar kepada supir yang terampil. Sudah sangat lama membawa mobil di berbagai medan perjalanan. Kalau ingin menjadi nakoda kapal yang hebat, tentu kita harus belajar kepada nakoda kapal yang sudah mengarungi lautan, bertemu dengan gelombang, badai, dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa tidak mungkin kita akan mengenal Tuhan kita, akan mengenal diri kita, akan mengenal bagaimana seharusnya kita bertindak tanpa pembimbing, tanpa coach, dalam bahasa tasawuf tanpa mursyid. Maka terkenalah ungkapan khas ini dalam ilmu tasawuf. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya punya dua referensi tentang pernyataan tadi. Referensi yang menyatakan itu hadis, referensi yang menyatakan itu bukan hadis. Jadi ada yang menyebut hadis, ada yang menyebut bukan hadis. Bahkan kalau yang menyebut hadis sampai kepada Ja'far As-Sadiq, cucu dari Imam Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah. Mari kita lihat kenapa menggunakan man arafa nafsahu, supaya kita kenal diri. Arafa nafsahu, man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbahu, maka sesungguhnya dia mengenal Tuhannya. Kenapa digunakan ungkapan ini dalam istilah tasawuf? Jamaah subuh yang Allah muliakan, nafs itu dalam diri kita yang dulu dikeluarkan dari sulbi Adam alaihissalam, yang kemudian diajak langsung berbicara oleh Allah dengan pertanyaan yang demikian menghunjam. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Saat itu semua manusia nafsnya menjawab, qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkaulah Tuhan kami semua.
Jadi nafs lah yang diajak bicara, bukan jasad, bukan otak, apalagi hanya sekedar bagian tertentu dari fisik kita. Yang diajak bicara itu nafs. Dan nafs juga yang akan kembali kepada Tuhannya, yang akan merasakan perpisahan dengan jasad, meninggalkan dunia menuju alam barzah. Kita semua mengenal ayat yang berbunyi kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap nafs akan merasakan kematian. Fisik merasakan kematian dalam bentuk setiap hari barangkali jutaan sel kita mati. Jutaan sel kita mati, tumbuh lagi, berkembang lagi, mati lagi, biasa. Tapi kematian nafs itu hanya terjadi satu kali, yang kemudian disebut dengan istilah al-maut. Kullu nafs dha'iqatul maut. Dan nafs juga yang nanti akan dipanggil untuk menghadap ketika seseorang betul-betul mengenal nafsunya, kemudian paham apa yang mesti dilakukannya. Di ujung surat Al-Fajr itu ada panggilan sayang Tuhan kepada nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafs yang mutmainnah, yang sudah tentram, tidak lagi dipengaruhi oleh hiruk pikuk dunia dan isinya. Irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan nafs ridho dan Tuhanmu ridho. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan bergabunglah dalam surgaku. Saya kalau baca ayat ini Pak, terutama dalam penjelasan terminologi tasawuf, kematian itu indah, bahkan dirindukan. Banyak sekali saya membaca, mungkin ratusan para ulama sufi itu yang merindukan kematian. Andaikan diperbolehkan menghabiskan nyawa sendiri, dengan istilah bunuh diri, andaikan diperbolehkan, mungkin akan ribuan orang-orang yang rindu dengan Tuhan itu dengan rela mencabut nyawanya. Tapi karena itu adalah dosa besar, tidak diperkenankan, maka yang muncul adalah harapan. Kematian itu indah. Sementara mayoritas kita demikian takut dengan kematian karena gambaran kematian demikian mengerikan. Kematian itu indah. Bayangkan bapak-bapak diundang bertemu dengan Tuhan, dan tidak bisa bertemu dengan Tuhan kecuali lewat pintu gerbang kematian. Tidak bisa bertemu Tuhan kecuali lewat pintu gerbang kematian. Bagaimana tidak indah Tuhan mengundang kita berkumpul di rumahnya yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Fadkhuli fi ibadi, kumpul kita dengan orang-orang yang demikian disayangi oleh Tuhan. Siapa? Mereka yang sudah mengenal dirinya, arafa nafsahu. Karena kalau tidak kenal dirinya, apa yang mau dilakukan? Bapak bayangkan coba, ada orang yang pendidikannya tinggi, mungkin minimal sarjana, bahkan sampai level doktor dan profesor. Kehidupan dunianya demikian gemerlap, penghasilannya lebih dari 350.000 per bulan, take home pay. Dan kemudian mereka diberikan fasilitas juga demikian menakjubkan. Mereka bisa nyicil mobil 70 juta per bulan, oleh negara diberikan kesempatan. Tapi mereka bisa berjoget ria, bisa kemudian memaki-maki orang-orang memberikan kepercayaannya, sehingga kemarahan demikian luar biasa. Barangkali dalam mengaji kita saya menyebutkan mereka lah yang tidak mengenal dirinya. Itu apa yang mesti dilakukan, sehingga mereka bisa sama sekali kehilangan empati, kehilangan perasaan bahwa dia itu mewakili banyak orang.
Sulit saya membayangkannya. Bagaimana orang-orang seperti itu mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhannya. Kalau kita menemukan ketenangan, itu yang dimaksud dalam kalam kedua. Ada orang-orang yang sudah menemukan ketenangan atau sedang menemukan ketenangan dengan menjauhkan diri dari hiruk pikuk dunia seperti itu, ya sudah, nikmati. Itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesempatan kita bisa tenang dengan sujud, bisa tenang dengan berzikir, bisa tenang dengan hidup sederhana. Bukan hidup kekurangan, sengaja memilih hidup sederhana. Banyak makanan tapi sengaja berpuasa. Tempat tidur demikian nyaman tapi sengaja bangun di tengah malam untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya. Kenapa? Karena tadi nafsnya punya kerinduan, berasal dari Tuhan dan berharap selalu akrab dengan Tuhan supaya bisa kembali dengan penuh kenyamanan kepada Tuhannya. Inilah yang disebut dengan man arafa nafsahu. Karena nafs dalam diri kita itu yang memang pernah bertemu dengan Tuhan sehingga punya kerinduan bertemu dengan Tuhan adalah nafs, bukan fisik. Fisik tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Dia akan kembali kepada tanah hancur. Sekarang saja kan proses kehancuran itu sedang kita alami. Dari segar bugar menjadi tua renta, tidak bertenaga dan sebagainya. Tapi nafs tidak. Boleh jadi makin renta fisiknya, nafsnya justru makin akrab dengan Tuhannya. Dan inilah yang diajarkan dalam terminologi tasawuf. Jamaah subuh yang Allah muliakan, ada contoh, kan sering orang nanya, adakah orang yang berhasil menjadi orang yang mengenal dirinya sehingga mengenal Tuhannya? Saya terjemahkan sebuah hadis yang relatif panjang tentang seorang hamba yang arif. Kalau sebutan dalam istilah tasawuf itu al-arif billah, orang yang mengenal Tuhannya setelah mengenal dirinya. Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis di mana Anas bin Malik menyampaikan, satu waktu Rasul berjalan-jalan. Beliau bertemu seorang sahabat Ansor, Harithah al-Ansari radhiyallahu an. Dan Nabi bertanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana keadaanmu pagi ini ya Harithah? Harithah menjawab, asbahtu mu'minun haqqan. Pagi ini ya Rasul, aku merasa menjadi seorang mukmin yang sejati, mu'minun haqqan. Terus kata Nabi, pikirkan dulu sebelum menjawab. Kenapa engkau menjawab seperti itu? Fa inna likulli syai'in haqiqatan. Karena segala sesuatu ada hakikatnya. Fama haqiqatu imanu. Dan apa yang jadi hakikat imanmu? Sehingga engkau menjawab bahwa aku adalah seorang mukmin yang sejati. Lihat bagaimana jawaban Harithah. Katanya, jiwaku sudah lepas dari dunia. Tak lagi tertarik dengan kemaruk dunia. Aku terjaga di malam hari untuk menyembahmu. Aku kehausan di siang hari berpuasa karenamu. Dan sekarang kulihat aras Rabbku dengan nyata. Dalam sudut pandangnya semuanya adalah kekuasaan Tuhan. Dan sekarang aku juga melihat ahli surga saling berkunjung. Dan para penghuni neraka saling menjerit-jerit di dalamnya. Kata Nabi, arafta rabbaka, engkau sudah mengenal Tuhanmu ya Harithah. Jaga itu. Kan mungkin ya, saya mohon maaf, mungkin jarang atau tidak ada di antara kita yang setiap hari bisa ketemu dengan semua yang kita lihat adalah kekuasaan Tuhan. Melihat perempuan yang demikian cantik, itulah bagian dari keindahan Tuhan. Melihat semesta yang demikian menawan, itulah bagian dari keindahan Tuhan. Melihat penderitaan orang di sekitar, barangkali itu bagian dari cara Tuhan mengingatkan kita. Ternyata tidak berdaya tuh. Negeri ini dilanda demo dalam 2 hari berturut-turut.
Boleh jadi besok, lusa, besok, lusa. Ini bagian dari pelajaran Tuhan pada kita. Dan kalau kemudian ketemu seperti ini, nanti kita makin arif disebutnya. Makin arif sehingga paham bahwa hidup yang kita miliki bisa jadi berakhir besok lusa. Karena Allah pemiliknya bisa mengambil kapan saja yang dia inginkan. Jemaah subuh yang Allah muliakan, ini contoh dalam yang dikutip banyak sekali kitab-kitab tasawuf tentang orang yang sudah arif billah. Salah satunya adalah nafsuku, jiwaku, nafsku sudah lepas dari dunia. Dunia itu menarik, Pak, tapi tidak akan mengganggu kedekatan kita dengan Tuhan. Dunia itu sangat menarik, tapi tidak akan menghalangi munajat kita dengan Tuhan. Karena itu bersyukurlah bapak-bapak kalau sudah bisa meluangkan waktu, meninggalkan rumah untuk datang ke rumah Tuhan. Kalau sudah bisa meluangkan waktu, ninggalkan bacaan-bacaan yang menarik untuk membaca firman Tuhan. Kalau sudah bisa meluangkan waktu untuk duduk sejenak, 1, 2, 10, 20, 1-2 jam untuk kemudian berzikir mengingat Tuhan. Banyak tuh orang gak bisa melakukan itu, sibuk sekali. Salat dia lakukan dengan demikian terburu-buru. Karena itu selesai salam langsung dia kemudian berangkat menunaikan aktivitasnya saking sibuknya. Bersyukurlah pada Allah kita diberikan keluangan waktu. Dan kalau masih belum bisa, dekati orang yang punya keluangan waktu, yang bisa meluangkan waktu, dan latih untuk bagaimana kiat-kiatnya bisa meluangkan waktu. Karena kalau urusan sibuk, jangankan yang beraktivitas seperti kita, yang nganggur aja sibuk dengan nganggurnya. Isuk nabi kaputing sibuk kan. Luangkan waktu. Tanpa meluangkan waktu, gak akan pernah bertemu dengan kenikmatan bermunajat dengannya. Saya punya beberapa jamaah yang orang Sumatera Barat, orang Padang. Sejak kecil anak-anaknya diajarkan, dilatih untuk biasa makan yang pedas. Karena tumbuh bareng belasan tahun dengan saya. Jadi saya tahu dari mulai dia bujangan, sampai punya istri, sampai punya anak. Diajarkan, anaknya bilang, aduh mama pedas. Ih kamu orang Padang nak, latih biar nanti dinikmati. Ternyata gak muncul tiba-tiba orang Padang menikmati makanan sambal yang pedas-pedas itu, dilatih oleh ibu bapaknya tiap hari makan. Sehingga semua orang Padang mungkin ya menikmati makanan yang pedas. Kalau untuk makanan yang pedas ibu bapaknya bisa melatih, makan lagi. Sekarang di kondisi seperti kita, latih bisa menikmati bukan makanan yang pedas, bermunajat yang serius pada Tuhannya. Luangkan waktu. Kalau 1 menit tidak bisa, tambah jadi 10 menit. 10 menit nggak bisa, tambah jadi 20 menit. Kalau 20 menit can bisa kan, paksakan 1 jam. Luar biasa tuh Pak. Ada orang-orang yang sibuk luar biasa, tapi dia bisa meluangkan waktu. Pokoknya mah asal akhir pekan abdi mah ngusep Pak Ustadz. Seharian ngusep. Sampai dia siapkan semua peralatan ngusepnya itu. Dia siapkan biayanya, dia siapkan bekalnya. Pokoknya tiap akhir pekan saya ngusep. Muntah ngusep stres. Masa sejam aja gak bisa meluangkan waktu untuk kemudian munajat, dekatkan Tuhan. Sekali lagi kalau gak bisa, dekati orang yang bisa. Minta dilatih oleh dia, dibimbing. Kita butuh coach, butuh mursyid, orang yang membimbing supaya kemudian kita bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Kan kalau belajar nyetir kita tuh gak banyak ngomong, pegang dengan kaku kita pegang. Belok, injak gasnya, tekan mungkin remnya, injak kuplingnya, kemudian pindahkan giginya, nurut kita selama mungkin 2 minggu bolak-balik. Begitu juga cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan, dibimbing oleh orang yang sudah lebih dulu dekat, sehingga dia tahu perjalanan ini harus ditempuh, bagaimana awalnya, bagaimana yang harus dilakukan di perjalanan sebagainya. Inilah yang disampaikan dalam hadis ini. Ada orang-orang tertentu yang sampai pada satu puncak
di mana Nabi menyebutkan arabta rabbaka, engkau sudah mengenal Tuhanmu dari engkau mengenal dirimu. Kan kita banyak yang masih bingung, jangankan dengan hal-hal sejati seperti mengenal Tuhan, tentang diri kita saja kita masih bingung, belum bisa mengendalikan. Sampai hari ini masih banyak orang yang belum bisa mengendalikan bangun. Pasti we kaberangan. Makanya 20 tahun kaberangan wae tuh. Untuk sholat subuh misalkan. Dan lain sebagainya. Pasti we sulit untuk bangun malam. Sudah sekian puluh tahun can bisa kene bangun untuk malam. Karena itu nanti kita akan ketemu dengan arafa rabbahu. Ketika seorang hamba telah menemukan tujuan penciptaan dirinya. Untuk apa diciptakan? Untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun. Kalau ayatnya itu dipanjangkan liya'buduni, ni-nya tidak dimasukkan, disebutnya nun wiqayah, disembunyikan karena sudah dipahami maknanya. Liya'buduni, untuk menyembah aku, bukan untuk yang lain. Bukan untuk senang-senang, tapi untuk menyembah aku. Maka dia tahu bahwa hidup yang dia jalani, hal yang paling baik, the best thing yang bisa dia lakukan adalah mengabdi kepada Tuhannya, jadi hambanya. Dan ketika dia melakukan itu, dia sedang menolong, dalam tanda kutip menolong Allah dengan hal terbaik yang dia lakukan. Dan siapapun yang menolong Allah dengan hal terbaik yang dia lakukan, Allah pasti menolong dia. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Bahkan bukan cuma maka Allah akan menolong kalian. Kalau saya urai artinya, karena ini fi'il mudhari, present continuous tense. Allah akan selalu menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum. Allah teguhkan posisi kalian dimanapun, dalam kondisi apapun. Karena itu bersyukurlah bapak-bapak yang Allah muliakan, kita diberikan kemampuan untuk bisa berzikir, beribadah dalam kondisi apapun. Bahkan di mayoritas sudut pandang ulama tasawuf, akrab dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan tempat tidur yang tidak nyaman, dengan istri yang cerewet, dengan anak-anak yang bandel, dengan pekerjaan yang rumit, dengan penghasilan yang sedikit, ini untuk menunjukkan penjelasan mereka, itu jauh lebih membuat awareness kepada Allah lebih tinggi. Punya istri cerewet itu kan jadi membuat kita makin rajin berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan pun bojo dipaparin hidayah. Jadi saya merasa luar biasa itu ya, sudut pandang ulama tasawuf itu. Ada ulama terkenal Pak, ulama tasawuf terkenal, yang setiap hari dari pagi sampai malam dia dimarahin oleh istrinya. Dari pagi sampai malam, pagi dia ketemu dimarahin sama istrinya supaya dia bekerja. Nanti siang kalau ketemu dimarahin lagi. Nanti malam dia ketemu menjelang tidur dimarahin lagi. Begitu banyak santrinya kemudian bilang, kenapa Syekh engkau tetap bertahan dengan dia? Dialah yang membuat aku terjaga terus menerus. Ini kan luar biasa sudut pandangnya. Banyak di antara kita yang karek sekali dicarekan pemajikan wae langsung, ya Allah, betapa luar biasa ujianmu. Saya baru tahu ternyata istri yang cerewet itu bagian dari desain Allah untuk membuat kita aware. Awarenessnya tinggi. Dicarekan wae. Bangun malam carekan maknya jadi ajengan tardek tahajud. Ya Allah. Luar biasa Pak sudut pandang itu. Itu lebih akrab katanya dengan Allah Subhanahu wa taala ketimbang kehidupan yang menyenangkan, berlimpah materi. Semua orang mengangguk-ngangguk pada kita. Tidak ada dinamika, tidak ada
sedikit pun yang membuat kita kemudian kesulitan dalam hidup itu. Karena itu kita ketemu Nabi Muhammad SAW masih menambal sepatunya sendiri, sandalnya dijahit sendiri. Kalau pakai bahasa kita, tiap hari Nabi SAW membantu pekerjaan rumah istrinya. Kalau menggunakan lagi lebih detail, beliaulah yang nyuci piring, beliaulah barangkali yang mencuci, beliaulah yang mensetrika, beliaulah kemudian yang membereskan rumah. Kan itu kerjaan yang sudah sangat lama tidak dilakukan oleh kita karena dianggap itu mah bukan kerjaan laki-laki, itu kerjaan perempuan. Dalam konteks ulama tasawuf mereka yang membersihkan, mereka masak dan sebagainya. Saya lanjutkan kemudian. Kalau seseorang terlibat terus-menerus dalam menampilkan yang terbaik dalam mengabdi kepada Tuhannya, menolong Allah, dan Allah selalu akan menolong dia, dan pertolongan Allah yang paling besar yang tidak pernah berhenti adalah menolong hambanya dengan selalu memberi petunjuk kepada hambanya sehingga hambanya masuk dalam kelompok al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat hidayah, petunjuk dari Rabbnya. Merekalah yang disebut al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Petunjuk yang tiada henti adalah cara Allah mengokohkan si hamba dalam sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. An'amta alaihim ghairil magdub waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Karena itulah setiap hamba selalu diperintahkan meminta kepada Allah dalam sholatnya minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami Tuhan sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kemurkaannya dan dijauhkan dari kesesatan dari jalannya. Kalau menggunakan sudut pandang ini, Bapak yang Allah muliakan, kita tidak butuh berbagai atribut duniawi kalau tidak mendapatkan nikmat di jalan yang lurus. Kursi parlemen yang empuk boleh jadi itu jadi sarana kita tersesat dari jalan yang lurus. Walaupun boleh jadi sarana orang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kursi eksekutif juga yang demikian nyaman boleh jadi bisa jadi sarana orang tersesat dari jalan Allah. Gak dapat kenikmatan dan tidak menjadi orang yang beruntung al-muflihun. Boleh jadi orang-orang yang terlihat demikian kesulitan menjalani hidup, mereka lah yang justru dapat keberuntungan. Nah, sudut pandang ini yang jarang dengan serius kita pahami dalam memandang permasalahan dunia. Di dunia dan segala isinya memang dihadirkan untuk menjadi ujian, jadi godaan. Innamal hayatud dunya laibun walahwun wa tafakhurum bainakum, dalam ayat yang lain. Memang pada hakikatnya dunia itu dihadirkan laibun sebagai sarana keindahan, main-main saja, menyenangkan, permainan. Tapi permainan akan usai. Usia kita akan sampai pada satu titik di mana kita tidak lagi bisa hidup dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita akan mengalami hidup yang demikian panjang, tak berkesudahan. Kalau menderita, derita yang tiada akhir. Dan itu yang mesti dipahami. Lewat ngaji ini sekali lagi ajakannya adalah kenali diri kita. Mudah-mudahan dengan itu kita mengenal Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Ada yang menyampaikan pertanyaan, mangga. Kemarin siapa Pak? Mangga, silakan. Ada 3 pertanyaan yang saya tanya. Aduh, ini seueur. Yang pertama tentang ketika Rasul bertemu dengan sahabatnya yang bernama Harisah. Bisakah dijelaskan misalnya ketika orang berbicara tentang kesederhanaan, mungkin kalau yang berbicaranya orang yang sederhana, itu biasa. Tapi apakah Harisah itu adalah seorang yang kaya raya di mana dia bukan meninggal tapi dia mencoba mendekatkan dengan Tuhannya? Yang pertama. Yang kedua, ada tadi Al-Quran mengatakan jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Apakah menolong Allah itu kan kata Allah sebenarnya orang yang mengatakan Allah itu nggak ditolong. Ya. Seperti apa sih pertolongan kita kepada Allah itu? Kemudian yang ketiga, tadi saya tertarik dengan istri yang cerewet itu dengan apakah itu datangnya dari keputusasaan seorang ustaz? Saya mau doa. Karena ada juga cerita yang mengatakan ketika Nabi Ibrahim datang ke rumahnya Ismail, lalu dia mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dengan Nabi Ibrahim itu, ketika beliau bertemu dengan Ismail, wahai Ismail, gantilah pintu rumahmu. Ya. Nah itulah jadi pertanyaan itu yang ingin saya tanyakan Ustaz. Satu-satu. Ingatkan saya nanti, karena mungkin lupa menjawab kedua ketiga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bisa diakses di Google. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Saya urutkan yang saya tahu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya lupa nih beberapa. Tapi dari 10 orang ini, kalau nanti Anda cek di Google aja cek, Anda akan ketemu 7 diantaranya orang kaya. Kaya luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kaya. Abu Bakar kaya, sebutan juga Al-Atiq yang membebaskan para budak. Utsman bin Affan kaya luar biasa. Kemudian Umar bin Khattab juga kaya. Kemudian terus ke bawahnya tuh kaya. Itu sedang menunjukkan bahwa orang-orang kaya yang hidup pada masa Nabi, yang jadi pendukung dakwah, penyokong dakwah, mereka justru adalah orang-orang yang sampai pada satu titik mereka mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Kekayaan dikumpulkan bukan untuk kesenangan. Kekayaan dikumpulkan bukan untuk menunjukkan keberhasilan. Kekayaan dikumpulkan supaya bisa lebih optimal dalam berkhidmat pada Allah. Saya merasa betul Pak, dalam 33 tahun berdakwah, andaikan tidak dibantu oleh orang-orang kaya yang baik, tidak akan bisa berjalan seperti yang saya alami sekarang. Karena itu ada ungkapan ini saya lupa hadis atau bukan, ma qamaddin illa bil mal. Tidak akan bisa tegak agama tanpa dukungan harta. Jadi kalau tadi ditanya apakah orang yang bertemu Nabi seperti Harithah ini yang menyebut sudah mengenal Tuhannya, dia orang yang kaya atau orang miskin? Kalau orang miskin sederhana, itu udah sapopoena sederhana. Saya ingin menunjukkan orang kaya yang bersama Nabi, yang demikian sederhana cara hidupnya. Saya masih ketemu sampai hari ini orang-orang kaya yang sederhana dalam sudut pandang saya yang terbatas. Karena dia bisa gunakan mobil sangat mewah, dia bisa gunakan baju yang sangat mahal dan lain sebagainya. Saya ketemu. Bapak bayangkan coba. Hampir setiap bulan dia, ini orang saya sebut ini, menanggung beras santri saya yang kurang lebih sekitar 60 orang. Ustaz, bilang ya kalau kurang. Saya sampai malu untuk ngomong. Bilang, tanggung beras. Padahal dia sudah pensiun dan sebagainya. Tabungannya masih banyak. Dia bilang, anak-anak saya aja mendukung, gak apa-apa. Kita kan jangankan untuk 60 orang. Untuk orang yang dekat dengan kita saja dulur dihitung rek merete. Kayak lamun tuluy dibere bisi dedeyun. Kan begitu. Ada orang yang gak peduli. Transfer tiap bulan. Ini untuk beras dan sebagainya. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saya loncat dulu tentang istri yang cerewet. Jamaah subuh yang Allah muliakan, dalam konteks tasawuf, seluruh yang terutama dalam konteks ngaji hikam, seluruh kehidupan kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk siapa yang jadi pasangan kita,
siapa anak kita, siapa jadi mertua kita, siapa jadi rekanan kita sebagainya. Sudah diatur, nggak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Seringkali yang membuat kita sulit menikmati yang disebutkan tadi, karena kita sudah punya sudut pandang harusnya gini loh. Pamajikan teh harusnya kieu jadi mertua teh, kuduna kieu jadi budak teh, kuduna kieu rekan bisnis tuh. Semua pihak, semua orang dimasukkan dalam sudut pandang kita. Yang kata nanti kita ketemu yang keempat atau kelima nih, kalam keempat kelima dalam kitab Hikam, itu yang bikin kita menderita. Karena semua hal harus setara sesuai menurut pikiran kita. Padahal Allah hadirkan itu karena rasa sayangnya pada kita, supaya kita punya ketangguhan. Bukankah banyak orang yang tadinya temperamental jadi demikian sabar? Nah dia jadi sabar. Orang ngalpai dicarikan oleh pemajikannya jadi ada orang yang demikian sabar dan sebagainya. Ada orang yang demikian tangguh dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu, tapi pahami bahwa tidak ada yang terjadi pada kita, termasuk daun yang jatuh dari pohon karena tertiup angin, kecuali sesuai pengetahuan Allah. Allah tahu, karena itu ungkapan yang sering digunakan barangkali ya untuk menghibur kondisi kita yang tidak selaras dengan keinginan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang terjadi pada kita kecuali Allah mendesainnya sesuai dengan kapasitas kita. Saya lupa yang kedua. Oke, menolong Allah. Ayatnya berbunyinya langsung, Pak. Lihat ayatnya, saya urai dari aspek ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kalian menolong Allah, in tansurullah. Dua-duanya pakai fi'il mudhari, pakai present continuous tense. Artinya jika kalian tidak pernah berhenti untuk membantu bagaimana Allah ditinggikan, bagaimana aturannya dipatuhi, bagaimana rahman rahimnya dirasakan banyak orang, yansurkum, Allah akan selalu menolong kalian. Bukan cuma ditolong terus menerus, tapi juga wa yutsabbit aqdamakum, diteguhkan posisi kalian. Dibenci orang biasa, jangan suka baper kita. Kenapa ya? Apa yang salah dengan saya kok dia tidak suka? Nabi saja manusia sempurna dibenci banyak orang sampai hari ini. Jutaan orang membenci beliau. Dibikinkan kisah-kisah hoax tentang dirinya. Dibikinkan kartun yang menghinanya. Dibikinkan cerita-cerita palsu tentang dirinya supaya hancur kemuliaannya. Nabi jangan suka baper. Saya ditanya beberapa minggu lalu, Ustaz nyeri hati tuh, nyeri hati. Terus kumaha? Biasa, woy. Hidup kan biasa saja. Kalau tidak dilatih dengan zikir begini, mungkin tidak banyak di antara kita yang bertahan. Karek 2 minggu kawin ngesan. Karek kerja mungkin 1 bulan ngesan. Tidak tahan. Saya kok diperlakukan seperti ini. Justru Allah sengaja mendesain itu terjadi pada kita supaya Dia menolong engkau terus menerus. Tolong Allah. Kumaha carana? Karena itulah butuh mursyid. Gimana cara menolong Allah? Bapak-bapak datang ke masjid, ini bagian dari menolong Allah. Bapak-bapak ikut ngaji di majelis gini, bagian dari menolong Allah. Dihidup namanya, diagungkan oleh kita. Bapak bantu orang sekitar, bersikap baik pada orang sekitar, itu bagian dari menolong Allah. Kalau itu bisa dinikmati, mudah-mudahan dinaikkan level kita. Jadi lebih nyaman, lebih mapan dengan kebaikan. Karena ada orang yang tidak nyaman dengan kebaikan. Gelisah, kalau bahasa Jermannya elekesekeng. Lila tinggal jitanya. Lila sebagainya. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan nyaman, bisa 4 jam atau teureun-eureun karaokean sambil ngalahun nu pemandu lagu 4 jam dia betah. Habis uang jutaan, betah. Tapi ngaji 30 menit, heuaina 70 kali, berubah posisinya berkali-kali geus kieu. Segitu sebagainya. Ini bagian evaluasi kita. Kapan kita akan tahu posisi itu? Kalau tidak diajarkan orang-orang yang lebih awal menempuh jalan itu. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Aku lu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.